Satu akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai siklus sulfur. Dan materi pertama yang dibacakan oleh Niki. Daur ulang sulfur. Proses geokimia perpindahan sulfur antara atmosfer, litosfer, tanah atau batuan dan biosfer makhluk hidup melalui bentuk anorganik dan non-organik. Sulfur dilepaskan lewat letusan gunung berapi, pelakukan dan aktivitas manusia berupa menjadi sulfur SO2 di tanah, diserap tumbuhan, masuk rantai makanan dan kembali melalui dekomposisi. Pertama, dilepaskan sulfur ke atmosfer. Kedua, oksigen dan presipitasi hujan asam. Ketiga, asimilasi oleh makhluk hidup. Keempat, dekomposisi. Kelima, reduksi sulfat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu mengenai siklus air hujan. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Akila. Daur air geokimia adalah sirkulasi air yang berkesinambungan antara atmosfer, daratan, dan lautan. Melibatkan proses fisik evaporasi, kondensasi, precipitation, serta interaksi biologis di bumi, memindahkan nutrisi dan menghubungkan komponen biotik makhluk hidup dan dengan biotik tanah dan atmosfer. Tahapan utama daur air atau siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Air di permukaan laut atau sungai menguap karena panas matahari, sementara tumbuhan melepas uap air melalui daun atau transpirasi. Yang kedua adalah kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mendingin, dan mengubah menjadi partikel es atau awan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Awan yang jenuh melepaskan air kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Yang terakhir atau yang keempat adalah infiltrasi dan limpasan. Air hujan meresap ke tanah atau infiltrasi menjadi air tanah atau mengalir di permukaan atau limpasan menuju laut atau sungai. Daur ini krusial bagi kehidupan karena mendistribusikan air untuk metabolisme makhluk hidup dan mengatur ekosistem. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas diskusi kami tentang siklus karbon. Penjelasannya akan dibawakan oleh Zahra. Siklus karbon adalah proses pergerakan dan pertukaran karbon yang berkelanjutan antara atmosfer, daratan, biosfer atau geosfer. Reservoir karbon tersimpan di atmosfer, CO2, lautan, organisme hidup, tanah, dan batuan. Fotosintesis tumbuhan, alga, dan fitoplankton menyerap CO2 dari atmosfer untuk menghasilkan energi. Pembakaran bahan bakar fosil dan hutan melepaskan CO2 ke atmosfer. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang siklus nitrogen yang akan dijelaskan oleh Rena. Daur nitrogen adalah proses biokimia di mana nitrogen diubah menjadi bentuk kimia. Proses utama yaitu N2, nitrogen atmosfer, gas nitrogen bebas yang ada di udara. Yang kedua yaitu plantes atau tumbuhan, organisme yang menyerap nitrogen untuk pertumbuhan. Yang ketiga dekompose, pengurai, mereka memecah bahan organik menjadi bentuk nitrogen sederhana. Yang keempat NO3, nitrat, bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh akar tumbuhan. Yang kelima NO2, bentuk antara dalam proses perubahan amonia menjadi nitrat. Yang keenam NH4, amonium atau amonia, hasil dari penguraian limbah organik atau fikasi nitrogen.